Istimewa tahun ini perlu kita syukuri karena istimewa tahun ini merupakan istimewa pertama ASEAN yang kita selenggarakan sesuai dengan instruksi ataupun approval huzur. Wahai pemuda, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. Tamannya rindang, berbuah lebat, nampaknya cantik lagi memikat. Wahai pemuda, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. Tamannya rindang, berbuah lebat, nampaknya cantik lagi memikat. Jika sekarang Baturaden di Jawa Tengah menjadi saksi dari sebuah peristiwa bersejarah yang ditorehkan oleh Khudamul Ahmadiyah. Itu karena pada hari Jumat hingga Minggu 23 hingga 25 Agustus 2024, Khudamul Ahmadiyah dari Indonesia, Malaysia, dan Kamboja sukses menggelar Istimewa Khudam dan Atfal Ahmadiyah se-ASEAN untuk yang kali pertama. Perhelatan akbar yang penuh berkat ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta, termasuk perwakilan dari Malaysia dan Kamboja. Para peserta dari berbagai daerah dan negara mulai berdatangan ke lokasi istimewa sejak hari Kamis malam. Mereka datang secara rombongan dengan menggunakan bus maupun mobil. Setibanya di lokasi, mereka melakukan proses daftar ulang dan segera membangun tenda di titik-titik yang telah dipersiapkan oleh panitia. Pada Jumat siang, para peserta berduyun-duyun menuju Istimagah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang diimami langsung oleh Maulana Mirajuddin Syahid Sahid, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Selanjutnya, Amir Nasional dan Sadar MKAI menaikkan Niwa Ayah Ahmadiyah dan bendera Indonesia. Bendera Malaysia dan Kamboja pun turut berkibar bersama, menandakan Istimewa Khudam dan Atfal se-ASEAN siap dilaksanakan. Sesi pembukaan dipimpin langsung oleh Amir Nasional yang sekaligus memimpin doa pembukaan. Istimewa pun secara resmi dimulai. jika sekarang kamu merasa belas kasihan pada agama, miriplah kamu di sisi Tuhannya dengan sahabat Nabi utama. Ide pelaksanaan Istimewa Khudam dan Atfal level ASEAN ini telah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Atas izin dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, alhamdulillah ide tersebut berhasil direalisasikan. Penyelenggaraan Istimewa ASEAN tahun ini memang sudah kami bangun komunikasi sejak tahun yang lalu ataupun tahun 2023. Pada kesempatan Istimewa Nasional MKAI MAI tahun 2023, saya bersama Sadar Malaysia berkomitmen bahwa nantinya harus terlaksana istimewa yang levelnya jauh lebih tinggi lagi, yang tidak hanya menghadirkan satu negara saja, Malaysia saja ke Indonesia, tapi dari berbagai negara. Idea ini kebetulan saya pun ada idea ini dan saya ada discuss sebelum ini tahun lalu dengan Pak Sadar, ex-Sadar, Sadar Malaysia sebelum ini, iaitu Tuan Dian Zala juga ada berbincang mengenai ini juga. Dan alhamdulillah selepas istimewa tahun lepas Indonesia di Indonesia, kami banyak berbincang untuk mengadakan Istimewa ASEAN secara serius pada tahun ini. Dan alhamdulillah ianya terlaksana. Dalam komunikasi dengan Sadar di level ASEAN, antara lain ada Singapura, kemudian Malaysia dan juga Kamboja, kami menunjuk Tuan Mubarik Ahmad untuk menjadi fasilitator dari Indonesia untuk berkomunikasi dengan Sadar badan-badan yang ada di Malaysia, Kamboja, dan juga Singapura. Sadar Khudam ya tentunya. Yang akan dilakukan pertama tentu saja kita akan memohon izin kepada Huzur. Inilah yang membuat akhirnya kami memutuskan untuk berkirim surat ke Hazrat Khalifah dan meminta izin apakah istimewa tahun ini dapat kami selenggarakan menjadi istimewa ASEAN. Karena sejujurnya atau sebetulnya istimewa regional atau istimewa beberapa negara gitu ya,
itu belum ada sepertinya di negara-negara lain gitu. Jadi kita sepertinya harus minta izin dulu kepada Huzur. Jadi persiapannya cukup panjang sebetulnya dari tahun yang lalu hingga akhirnya kami mendapatkan approval dari Huzur untuk melaksanakan istimewa ASEAN. Sebenarnya saya dapat lewat WhatsApp dari Sadar Indonesia dengan Malaysia yang hubungin, terus mereka bikin satu grup namanya Istimewa ASEAN. Ya, disitulah kita ada meeting lewat online, dan untuk saya juga sebagai Sadar, ya saya tertarik. Banyak meeting-meeting kita diadakan melalui Zoom dengan Tuan Erik dan juga panitia yang lain. Alhamdulillah dapat sambutan yang baik. Alhamdulillah. Dan hampir setiap bulan kami melaksanakan koordinasi ataupun komunikasi, baik itu secara Zoom meeting ataupun melalui online ataupun via telepon. Dan saat itu diputuskanlah bahwa istimewa ASEAN ini akan diselenggarakan pertama kali di Indonesia, sehingga kami bisa langsung membuat kepanitiaan di nasional, dan kami juga melibatkan khudam-khudam dari Malaysia untuk membantu kami di kepanitiaan. Jadi setelah tadi persiapan mendapat approval dari Huzur, istimewa ASEAN ini insya Allah akan kita selenggarakan setiap 2 tahun sekali. Dan insya Allah itu akan bersamaan dengan istimewa nasional di negara yang menjadi tuan rumah. Gitu. Jadi jika dilaksanakan di Indonesia berarti akan bersamaan dengan istimewa nasional Indonesia. Lalu kalau di Malaysia akan bersamaan dengan istimewa nasional Malaysia. Begitupun selanjutnya seperti itu di negara-negara di ASEAN. Selama 3 hari, para peserta disuguhi dengan berbagai kegiatan seperti sholat berjamaah, termasuk sholat tahajud, menyimak khutbah Jumat Huzur tercinta melalui MTA, sharing session, talk show, diskusi, dan lain sebagainya. Namun, yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah serangkaian perlombaan rohani dan jasmani yang membuat semangat para peserta istimewa semakin membara. Para atfal berkompetisi dalam lomba-lomba seperti menangkap belut dan mengumpulkan bola yang penuh tawa dan keceriaan. Sementara itu, para hudam berpartisipasi dalam lomba-lomba fisik yang menantang, seperti lomba panco, 2, 3, dan tarik tambang yang menguji kekuatan fisik dan strategi mereka. Pada hari Sabtu, para peserta mengikuti kegiatan cross country, mengelilingi kawasan wisata Batu Raden. Para peserta dapat menyaksikan keindahan alam di sekitar mereka, sekaligus mengikuti game seru di berbagai pos. Mereka merasakan tantangan yang seru, yang menguji kekompakan, solidaritas, dan semangat kerjasama. Games yang tersedia membuat suasana semakin meriah, dan menguatkan ikatan persaudaraan antara peserta dari berbagai daerah. Wahai pemuda, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. Tamannya rindang berbuah lebat, nampaknya cantik lagi memikat. Selalu ada cerita di istimewa, apalagi kali ini adalah istimewa yang sangat spesial. Maka tak heran jika banyak yang ingin selalu hadir di acara penuh berkat ini, meski harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Yang paling saya terkesan adalah di mana setiap kudam yang dari Indonesia, di wilayah-wilayah yang jauh, mereka datang dengan penuh semangat. Tidak kira berapa jauh pun kilometer, mereka sanggup datang untuk sampai ke istimewaan. Itulah semangat yang tinggi ada pada kudam Indonesia
dan diharap para Kodam Malaysia yang hadir pada Istimewa ASEAN kali ini dapat memberikan mereka satu semangat yang besar. Dan kesan yang luar biasa menurut saya, ya perjalanan dari Riau ke sini ini bukannya dekat Pak ya, jauh. Biaya yang kita kumpulkan itu kadang yang sudah waktu sekian lama kita kumpulkan akan terkikis sedikit-sedikit, nanti kita berusaha kumpul. Tapi semaksimal mungkin saya terlalu berdoa kepada Allah Ta'ala, keinginan saya ingin bisa hadir ke Istimewa Nasional, baik sekali, ataupun kalau bisa mudah-mudahan karunia Allah Ta'ala seterusnya saya dapat ikut Istimewa Nasional. Perjalanan kita dari sana itu menggunakan bus, lebih kurang kalau hari itu 2 hari 2 malam. Ya biasa perjalanan yang luar biasa, kalau bapak-bapak pernah nyebrang ke pulau di luar Pulau Jawa itu luar biasa, yang perlu tenaga ekstra. Jadi biaya pun tidak sedikit yang kita keluarkan, tapi atas karunia Allah Ta'ala saya alhamdulillah dapat hadir ya. Bagi saya kesan yang paling nampak adalah kecintaan kepada khilafat tersebut. Dan di sini saya nampak kesan yang sangat besar adalah kecintaan kepada anggota Kodam kita di seluruh Indonesia. Saya percaya mereka datang ni hanya satu saja niat dorang, yaitu mencari kecintaan kepada jemaat ini. Hal tersebut ditunjukkan pula oleh Ende Amirul Falah dari Tasikmalaya. Meski dengan keterbatasan yang dimiliki akibat kecelakaan, dia tetap datang ke Istimewa semata karena kecintaannya terhadap jemaat. Alhamdulillah untuk tahun ini bisa kembali ikutin Istimewa kali ini setelah 2 tahun saya terlewat karena kondisi dengan fisik ini. Sangat bahagia sekali bisa bertemu teman yang dulu waktu Istimewa tahun-tahun yang lalu, bisa ngikutin acara-acara Istimewa, lihat perlombaan. Karena saya pengen banget suka ikut itu aja. Dari tahun-tahun kemarin juga saya berdoa, mudah-mudahan tahun besok saya bisa ngikut lagi. Alhamdulillah terkabulkan gitu. Alhamdulillah gitu. Walaupun tak sempat kepikiran, gimana waktu takut ngerepotin lah, gimana kalau mau ke kamar mandi atau ke tempat jauh. Tapi udah di sini alhamdulillah gak ada itu. Alhamdulillah ada jalan, digampangkan lah alhamdulillah gitu. Bahagia sekali gitu, senang sekali gitu. Istimewa juga selalu memberikan kesan yang mendalam bagi setiap yang hadir di dalamnya. Wah, itu Pak seru banget, bisa bermain bersama teman-teman baru, bisa bertemu teman-teman lama. Pokoknya perjalanan Istimewa juga seru. Dari saya, Istimewa tahun ini seru dan bisa bertemu dengan teman-teman dari cabang lain dan bisa ikut lomba. Untuk saya sangat gembira dan sangat bersyukur atas nama Allah Ta'ala yang diberikan untuk saya bisa ikut Istimewa ASEAN, dipanggil ASEAN pertama kali di sini. Dan saya melihat banyak yang saya bisa ambil manfaat, bisa ambil pengalaman atau experience tentang Istimewa ASEAN kali ini yang ada di Indonesia. Sebenarnya Tuan, ini kali pertama saya keluar negara. Dan di sini saya lihat Istimewa itu megah sekali Tuan. Walaupun tidurnya di mana? Di kemah ini kan. Vibe-nya Tuan survival Tuan. Kalau di tempat kami makanan semua disediakan. Terus itu kami dijemput lagi. Bagaikan tamu di setiap kumpulan-kumpulan daripada ada Jawa Barat, dia Banten ya. Saya terkesan sekali lah dengan ramahnya orang Indonesia.
kesan saya mengikuti istimewa yang baru saja pertama kali saya ikuti ini luar biasa. Tidak ada satupun dari panitia yang bisa dibilang kurang baik ya. Semua maksimal karena mengadakan event sebesar ini tidak begitu mudah kan. Di sini saya tengok dia punya Samina wa ta'ala. Apa nih? Samina wa ta'ala. Dia punya samina wa ta'ala tuh luar biasa, Tuan. Insya Allah saya akan ambil atau bawa apa yang ada di sini dengan program-program yang bagus seperti ada lomba-lomba dan ceramah-ceramah tentang Jumat ya, tentang Jumat kita supaya khudam-khudam kita bisa approve amalnya dengan baik dan bisa mereka dekat dengan Jumat dan bisa kita sukses sama-sama, insya Allah. Tapi tentu saja istimewa bukan sekadar acara untuk bersukaria atau mengejar kesenangan duniawi belaka. Kita tentu semuanya punya handphone ya, gitu. Jadi handphone ini setelah dipakai untuk berbagai aktivitas, ya pasti butuh momen, butuh waktu untuk handphone ini dicas, ya, agar bisa bekerja dengan optimal lagi. Nah, begitu pula dengan jiwa dan pikiran kita, ya. Pikiran dan jiwa ini juga membutuhkan waktu untuk dicas, ya, diisi spiritualnya, energi rohaninya, ya. Lewat camping rohani istimewa ini, ya, para hudam, para atfal yang berkumpul di istimewa mendengarkan nasihat-nasihat, berjumpa dengan kawan-kawan hudam dan atfal lainnya, mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada, itu semuanya hakikatnya adalah di balik setiap acara-acara itu ada aliran listrik rohani, ada aliran listrik spiritual, ya, yang bisa menenteramkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, ya. Dan hal inilah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Istimewa ini memberikan kesempatan, momen kepada para hudam untuk merefresh pikiran, merefresh jiwa dari segala hiruk pikuk duniawi, dan istimewa ini adalah momen untuk itu semua. Tak terasa, istimewa sampai pula di hari terakhirnya. Masih ada satu lagi perlombaan yang dapat diikuti peserta, yakni lomba masak. Para peserta menunjukkan kreativitas mereka dalam menyajikan hidangan-hidangan lezat dengan bahan-bahan yang mereka bawa dari daerah masing-masing. Setelahnya, sesi penutupan pun dimulai, dipimpin kembali oleh Maulana Mirajuddin Syahid Sahid selaku Amir Nasional. Pada sesi ini diumumkanlah para pemenang lomba, sekaligus penghargaan bagi hudam dan atfal berprestasi. Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para atfal dan hudam lainnya untuk memberikan kontribusi terbaik mereka, baik untuk agama, jemaat, masyarakat sekitar, bahkan bangsa dan negara. Acara penuh berkat ini pun ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Amir Nasional sebagai tanda syukur atas kelancaran istimewa dan memohon agar semua peserta selalu diberkahi perlindungan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam acara istimewa ini diharapkan bahwa kita membangkitkan diri kita masing-masing melalui istimewa ini untuk siap sedia berkhidmat sepenuhnya, ya, semaksimal mungkin untuk tentunya kita akan menghadapi tasyakur berdiri Bank Indonesia 100 tahun, ya. Dan semoga Hudamul Ahmadiyah Indonesia kapanpun, dimanapun, ya, siapapun dan apapun yang diminta untuk menghidmat jemaat ini, mensukseskan acara tersebut, siap sedia. Dan penghidmatan pada agama ini, pada jemaat ini adalah merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Hajat Abdul Masih kedua radhiyallahu anhu dalam syaitnya, "Matendin ko ikfazal ilahi jano." Bahwa berkhidmat pada agama itu merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua punya image masing-masing tentunya bagaimana kita pada hakikatnya kita berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala melalui jemaatnya ini.
Insya Allah Ta'ala apabila kita sepenuhnya menjadi khudam yang sejati, khudam itu sendiri artinya orang yang siap berkhidmat, ya, pemuda yang siap berkhidmat untuk agama, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui jemaatnya ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat berjuang, selamat untuk berkorban, hartawaku jawagar dan kehormatanku, sesuai dengan janji khudam itu sendiri. Gitu. Istimewa Khudamul Ahmadiyah ASEAN 2025 pun berakhir dengan sukses, meninggalkan sejuta kenangan indah dan pengalaman yang berharga. Para peserta kembali ke rumah masing-masing dengan semangat baru, lebih erat dalam persaudaraan, dan siap untuk terus mengabdikan diri dalam pelayanan agama, jemaat, dan masyarakat. Sebuah acara yang tak hanya mempererat hubungan antar khudam di ASEAN, tetapi juga menginspirasi untuk terus berkembang dalam iman dan penghidmatan. Untuk pesan saya untuk teman-teman khudam, ya mudah-mudahan yang punya waktu yang tidak terlalu terikat kerjaan, mudah-mudahan bisa menyempatkan diri untuk ikut gitu. Karena sangat ini sekali kalau ijtima itu sayang kalau dilewatin gitu. Pesan saya untuk kepada kita semua khudam, ya baik di Jawa, semua permasalahan masing-masing. Khudam punya, meskipun dekat, punya permasalahan mungkin yang lebih berat karena tidak bisa hadir. Tapi saya memberikan himbauan kepada kita semua, bagaimanapun sulitnya kita menghadiri kegiatan jemaat, tapi berusahalah semaksimal mungkin untuk terus bisa menghidmati Islam Ahmadiyah ini, jiwa raga kita sesuai dengan janji khudam kita. Saya berpesan kepada khudam Riau 1 atau Riau 2, ayo kita semangat untuk tahun depan kita datang lagi untuk ke Istimewa Nasional. Saya mengharap supaya khudam Malaysia dapat ramai lagi hadir ke acara seperti ini, yaitu Istimewa ASEAN, untuk kita meramaikan lagi. Dan akan saya ceritakan juga kepada mereka apa yang terjadi di sini, bagaimana pengurusannya, persediaan mereka untuk menerima kedatangan huzur. Jadi perlu untuk mereka contohi dan perlu merasai sendiri di sini. Ya itu saya dari saya. Sebagai siasat Khudamul Ahmadiyah Kamboja, saya mengucapkan mubarak untuk Ijtima ASEAN pertama kali yang ada di Indonesia. Insya Allah kita akan bawa apa yang ada di sini ke Kamboja supaya khudam-khudam kita bisa ikut ke depannya, insya Allah. Saya ingin mengucapkan mubarak untuk Istimewa ASEAN yang pertama ini. Mubarakallahu lakum. Mubarak Ijtima ASEAN di Indonesia. Dalam bahasa Kambojanya, Sompocei dal Ijtima ASEAN di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan istimewa mubarak kepada seluruh rekan-rekan khudam dan atfal di seluruh Indonesia. Tentunya saya pun mengucapkan mubarak kepada rekan-rekan khudam dan juga perwakilan dari negara ASEAN yang mana pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Malaysia dan juga Kamboja. Saya Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengucapkan mubarak kepada seluruh peserta Ijtima Khudamul Ahmadiyah 2024 se-ASEAN di tempat ini, yaitu di Purwokerto, di Batu Raden. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wahai pemuda, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. Tamannya rindang berbuah lebat, nampaknya cantik lagi memikat. Nampaknya cantik lagi memikat. Khudamul Ahmadiyah.